Aprilia merasa sangat tidak puas dengan performa Alex Espargaro dan Maverick Viñales di MotoGP 2023. Kekecewaan itu juga termasuk dengan seluruh performa tim termasuk soal performa motor RSGP. Padahal ekspektasi Aprilia sangat tinggi di 2023 setelah tampil cukup bagus dan sempat mengancam Pecco Bagnaia di MotoGP 2022 lalu. Bahkan saat tes pramusim, Aprilia menjadi pabrikan yang paling mencolok penampilannya dengan berbagai inovasi yang dibawa. Namun nyatanya sepanjang musim banyak sekali masalah yang menimpa Aprilia, terutama yang dialami tim satelit RNF yang dibela Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Meski berhasil meraih 2 kemenangan lewat Alex Espargaro serta 2 kali runner-up yang diraih Maverick Viñales, nyatanya keduanya sama-sama gagal masuk 5 besar klasemen akhir MotoGP 2023. Bahkan kalah dari Brad Binder yang tahun ini gagal memberikan 1 kemenangan pun untuk KTM. Masalah utama Aprilia adalah konsistensi yang mana mereka sangat lemah di beberapa trek tertentu. Mantan pebalap Ducati Jack Miller gagal memenuhi harapan KTM yang merekrutnya untuk berkompetisi di MotoGP 2023. Jack Miller hanya sanggup mengakhiri MotoGP 2023 di peringkat ke-11, kalah jauh dari Brad Binder yang sanggup berada di peringkat ke-4. Miller sebenarnya memulai musim dengan cukup menjanjikan setelah tampil cukup bagus sejak tes pramusim musim dingin. Ia meraih beberapa hasil lebih baik di 3 race awal dibanding Brad Binder, namun perlahan malah melempem dengan beberapa hasil kurang memuaskan hingga akhir musim. The Thriller Miller sering memulai balapan dengan sangat baik, namun merosot di pertengahan lomba, kemudian tak jarang berakhir dengan hasil buruk ataupun crash. Bos KTM Motorsport Pete Beirer secara tegas mengaku kecewa dengan penampilan pembalap yang sempat mengendarai motor Ducati dan Honda itu. Ia bahkan berani menilai keluarga menjadi salah satu penyebab utama Miller kurang maksimal di musim ini. Sang rider yang menikah pada akhir musim 2022 silam meminang seorang putri pada bulan September lalu. Sebelum itu, mungkin saja The Thriller menjalani balapan dengan kekhawatiran akan kehamilan sang istri yang tinggal jauh di Australia. Beirer kecewa lantaran sebelumnya Miller mampu tampil bagus meski terkadang hasilnya masih kurang maksimal. Martin memang bertarung sengit dengan rider Lenovo Pecco Bagnaia dalam memperebutkan gelar sepanjang musim 2023. Menjelang balapan terakhir tersiar gosip bahwa Martin akan dipindahkan dari Pramac ke Lenovo sebagai pengganti Enea Bastianini jika berhasil jadi juara dan membekuk Bagnaia. Meski tak gamblang mengonfirmasi gosip tersebut, Sporting Director Ducati Corse Paolo Chiabatti menyatakan bahwa performa Martin memang sudah seharusnya dipertimbangkan untuk melengkapi line-up pembalap tim pabrikannya pada 2024. Uniknya, hal ini akhirnya dikonfirmasi sendiri oleh Martin saat menghadiri acara penayangan perdana dokumenter Martinator yang dirilis DAZN pada Kamis. Martin yang akhirnya jadi runner-up menyatakan ia bahkan sudah mempersiapkan 2 baju balap untuk tes di Valencia. 1 baju balap untuk Pramac dan 1 baju balap lagi untuk Lenovo. Meski sempat kecewa, Martin kini melihat sisi positifnya. Ia yakin meski gagal juara, ia seharusnya tetap bangga atas pencapaiannya bersama Pramac. Selain itu, batal pindah ke Lenovo berarti ia bisa bekerja kembali dengan krunya yang ada di Pramac yang ia yakini memang layak jadi juara. Enea Bastianini dan Marc Marquez dipastikan berbagi pelatih balap di MotoGP 2024 mendatang. Hal itu terjadi lantaran tim Ducati Lenovo resmi merekrut Manuel Poggiali, pria yang sebelumnya menjadi pelatih balap Enea Bastianini saat masih berada di tim Gresini Racing. Uniknya, Manuel Poggiali tidak benar-benar meninggalkan tim Gresini Racing meski telah direkrut secara resmi oleh manajemen Ducati. Uniknya, Manuel Poggiali tidak benar-benar meninggalkan tim Gresini Racing meski telah direkrut secara resmi oleh manajemen Ducati.
Ia akan bekerja di 2 garasi untuk melatih pembalap tim Gresini Racing dan tentunya juga dengan Enea Bastian ini di tim pabrikan. Perekrutan Poggiali ini memang tak terlepas dari keinginan Bastian ini untuk dibantu pelatih lamanya. Apalagi kinerja Poggiali sendiri sudah diakui oleh Gigi Dall'Igna yang ternyata sudah mengamatinya sejak lama. Pada 2022 lalu, Poggiali berhasil menjadi penasehat yang sangat cocok bagi The Beast. Hingga ia pun meraih sejumlah kemenangan dan mengakhiri musim di peringkat 3 klasemen akhir. Bagi yang belum tahu, Poggiali ini dulunya bukan pembalap sembarangan di kancah Grand Prix balap motor. Ia adalah juara dunia 2 kali yang memenangkan titel 125cc pada 2001 dan 250cc 2 tahun setelahnya. Salah satu kesuksesan Ducati di MotoGP saat ini adalah transparansi data motor antar pembalapnya berbeda sekali dengan era Valentino Rossi dan Repsol Honda 2 dekade silam. Jika sekarang Ducati membagikan seluruh data motor untuk semua pembalapnya, dulu di Honda hanya Valentino Rossi yang boleh melihat data pembalap Honda lainnya. Sedangkan pembalap Honda lainnya tidak diperbolehkan melihat data The Doctor yang saat itu sedang dominan dengan motor buas buatan HRC. Hal itu diungkap oleh Juan Martinez, salah satu komentator DAZN yang dulunya bekerja sebagai mekanik di tim Repsol Honda. Ia pernah bekerja bersama Mike Doohan, Alex Crivie, dan Valentino Rossi di tim Repsol Honda, dan juga di garasi CTG Bernau yang pernah menjadi rival berat The Doctor. Menurut Martinez, situasi Ducati sekarang relatif jauh lebih baik dan fair dibanding dominasi Honda 2 dekade silam. Saat itu, pembalap tim pabrikan jauh lebih diuntungkan dibandingkan era Ducati sekarang, di mana semua pembalapnya dibiarkan menang. Namun menurut Martinez, di sisi lain ada keburukan ketika pembalap terlalu bebas melihat data pembalap lain, seperti sistem Ducati sekarang. Seharusnya ada sedikit batasan yang sebaiknya menguntungkan pembalap yang sejak awal mampu kompetitif di akhir pekan. Misalnya ada tim dan pembalap tim satelit yang tampil bagus, maka datanya akan mudah ditiru dan itu menguntungkan pembalap lain. Padahal ia dan timnya sudah bekerja keras untuk bisa kompetitif, namun datanya dengan mudah ditiru pembalap tim lain. Pembalap asal Amerika Serikat Ben Spies hanya memiliki karir singkat di Superbike. Juara 3 kali dari Texas itu bergabung ke Superbike bersama Yamaha pada tahun 2009 dan memenangkan gelar secara spektakuler sebagai rookie. Itu adalah kemenangan Superbike pertama Yamaha dan Spies dihargai dengan pindah ke MotoGP. Namun MotoGP ternyata menjadi langkah yang salah bagi Spies. Setelah 55 balapan bersama Yamaha dan Ducati, dia mengalami banyak kecelakaan dan cedera. Spies mengakhiri karirnya pada tahun 2013. Berdasarkan pengalamannya itu, Spies menyarankan pembalap Turki Toprak Razgatlioglu untuk tidak pindah ke MotoGP. Toprak akan tetap di Superbike, memutuskan untuk beralih ke pabrikan Jerman BMW setelah sukses meraih gelar dengan Yamaha pada 2021.